Oke, itu masalah gedung. Sekarang kita ini Om, kita bicara tentang perekonomian yang saat ini di tahun 2022 lagi rame Om. We are in my room. Situasi sekarang kenaikan dan BBM lagi rame-rame ya Om. Betul. Dampak dari kenaikan BBM ini tentu akan mempengaruhi semua sektor kehidupan perekonomian kita Om. Dan pastinya di sektor properti akan sangat Berpengaruh. terasa Om. Apa pendapatnya Om? Baik Om, kalau untuk kenaikan BBM tahun 2022 ini yang kesekian yang menanyakan secara resmi ke saya, karena tadi seperti Om ketahui beberapa teman media saya tadi sudah dapat press conference juga masalah kenaikan BBM. Di mana kalau boleh saya ulas lagi, ini kan pandemi COVID ini kan sudah berlangsung hampir 3 tahun kalau di penghujung 2022 ini, dan kita baru sekali bangkit perekonomian Bali kita di tahun 2002 dari 2020 kemarin kan, dimana kalau boleh bilang tahun 2020 sampai 2021 kemarin kan perekonomian Bali kita mati suri karena seperti yang kita ketahui secara umum kita kan di Bali tergantung sektor pariwisata kita 80% perekonomian kita kan. Akhirnya ya pariwisata 80% otomatis sektor-sektor yang lainnya kan pasti turunannya termasuk di properti lah kena dampaknya. Dampaknya. Terus dengan segala macam usaha Astung Karo 2022 ini kan udah open border pariwisata kita dengan dalam artian vaksinasi sudah booster maksimal, terus penanganan situasi COVID-nya sudah bagus dari pemerintah segala macam. Di awal juga kelihatannya perekonomian sudah mulai meningkat. Orang selama kemarin COVID itu kan jenuh di rumah disuruh segala macam kan, sudah bergairah lah pariwisata kita. Juga penerbangan internasional juga sudah mulai ke landing di Ngurah Rai kan. Cuman kan berita buruknya seperti yang kita diketahui di awal kan sebenarnya ini masalah isu global awalnya di mana terjadi ada peperangan antara Ukraina dengan Rusia. Ternyata itu dampaknya secara menyeluruh ke seluruh dunia. Akhirnya di mana bahan bakar minyak mentah itu naik dan segala macamnya, dan itu juga terpengaruh di situasi perekonomian kita, dalam hal ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya Presiden kita 2 hari yang lalu mengumumkan kenaikan BBM. Dan tidak tanggung-tanggung 25% di mana harga BBM termurah Pertalite dari 75.500 menjadi 10.000. Kalau boleh saya bilang mungkin secara kuat-kuatan mental, karena sudah ada COVID selama 2 tahun ini, dengan kenaikan BBM mentalnya mungkin sudah agak teruji lah. Tapi dari kemampuan mungkin keras dampaknya dari kemampuan seperti yang saya bilang. Memang sih ini kan hari-hari pertama belum gini, tapi yang jelas khusus kita di sektor properti bukan hampir semua naik kebutuhan kita dalam hal berproduksi, dalam hal ini material bangunan, dalam artian ada pasir, batu, semen, batako, besi yang sudah naik duluan kemarin ikut naik lagi Besi udah duluan naik kemarin makanya besi sekarang, semen udah duluan naik kemarin kan, naik lagi ikut ya bagus naik. Naik otomatis. Secara hitungan teori, kita kan harusnya menaikkan harga rumah kan, lagi 25%. Ya, tapi udah kontrak harga penjualan di sebelum BBM naik. Betul. Dan cilakanya, rumah subsidi, perumahan ini kan saya bagi 2 sektornya, ada yang komersil dan subsidi. Kalau secara teori, komersil bisa naik 25%. Betul. Subsidi kan tidak bisa, karena dia
sudah terikat undang-undang. Betul. PUPR dalam hal ini di Bali rumah subsidi kan 168. Sudah 3 tahun tidak naik harga rumah subsidi. Kenaikan BBM ini saya khawatirkan kan kalau ini tidak ada penanganan serius atau perhatian serius dari pemerintah, akhirnya program Bapak Presiden dalam hal ini mewujudkan 1 juta rumahnya akan terancam gagal, karena akhirnya developer kan tidak akan mau lagi memproduksi rumah subsidi dengan harga subsidi gitu gidinya. Karena tidak naik karena bahan bangunan pasti akan biasanya BBM naik 25%, yang lain-lainnya di atas itu naiknya seperti itu gidinya. Di atas 25% Betul. dari BBM ya. Terus yang rumah komersil secara teori memang ya bisa naik 25%. Rumah komersil yang sudah terjual bisa dinaikkan lagi, kan nggak bisa. Nggak bisa, seperti Om bilang. Yang belum terjual kan seharusnya seteori, tapi kan nggak bisa juga. Kalau dalam keadaan seperti yang kita ketahui ini kan perekonomian kita baru recovery ini Om. Betul. Baru recovery. Betul. Daya beli kita sudah mulai meningkat. Dengan ada kenaikan BBM itu otomatis percis saya cerita seperti di awal COVID, mereka kan cenderung membeli kebutuhan yang bersifat primer, Betul. kebutuhan makanan, obat-obatan, dan yang lain yang kayak investasi dalam hal ini mungkin rumah komersil kan investasi itu, mereka akan cenderung menunda kalau dinaikkan lagi gini ya. Makanya di sanalah cobaan kita lagi setelah COVID ini gini ya. Iya. Bukan setelah COVID belum setelah. COVID masih berjalan, belum selesai badai COVID, sekarang ada badai kenaikan harga BBM. Betul. Berarti rumah konsumtif bisa dinaikkan, rumah subsidi yang belum. Kalau tidak salah, saya dengar 2 tahun yang lalu apa kapan itu, Ray Bali pernah mengusulkan untuk kenaikan harga rumah subsidi menjadi 182 ya. Kalau untuk itu bukan 2 tahun yang lalu, setiap ada kesempatan kita ketemu dengan baik dalam hal ini DPP, RE, kita kan ada Dewan Perwakilan Pusat kita di Jakarta. Kita usulkan juga, terus ketemu juga dengan pihak kementerian, kita usulkan juga hampir setiap saat bukan 180, 200 kita maju ginian tujuan kita 200 kan biar bisa lebih agak tergeser ya lebih ke kota karena seperti yang kita ketahui sekarang kan bangun rumah subsidi itu hanya baru bisa di 5 kabupaten di luar Badung, Denpasar, dan Gianyar. Yang bisa diwujudkan Tabanan, Buleleng, Karangasem, Klungkung, Negara gininya. Dan mungkin Bangli tidak terlalu banyak juga gininya. Dengan adanya mungkin kenaikan itu kan bisa agak bergeser ke seperti yang kita ketahui di Bali kan harga tanah yang sangat-sangat tinggi ketimbang daerah lain gininya. Betul. Seperti itu. Cuman di balik saya bilang situasi seperti itu kita di Bali kan orang Bali bilang selalu ada agat atau bersyukur seperti saya bilang. Karena kita di Bali ini kan seperti yang diketahui selain destinasi pariwisata kita juga sebagai tempat destinasi untuk berinvestasi dalam hal ini properti karena orang memiliki properti di Bali ini kan memang something spesial Makanya seperti bilang tadi itu banyak teman-teman kita juga anggota RI berproduksi di unit villa segala macam karena jangankan orang Jakarta, Surabaya dan lain-lainnya, bule-bule pun seneng membeli villa di Bali gitu gininya. Di sana gininya dia ibaratnya plusnya. Betul. Dengan dampak dari kenaikan BBM saat ini, tentu pengusaha properti mengalami badai lagi. Tentu juga konsumen kemungkinan akan melakukan penundaan atas pembelian properti juga bagi konsumen yang berinvestasi di dunia properti. Harga material juga mengalami kenaikan Apa strategi atau pesan kepada teman-teman sesama properti? Apa yang harus dilakukan dengan kondisi dan situasi saat ini? Kalau pesan saya secara mendasar sih, ya memang jangan berhenti berproduksi Karena apabila kita berhenti berproduksi, mesin produksi kita berhenti, otomatis masalah yang lebih besar akan muncul, Karena kalau boleh dibilang, khususnya
teman-teman Dire ini kan bukan jadi pengusaha baru kemarin Om. Sudah senior sudah puluhan tahun, belasan tahun segala macamnya. Otomatis seperti yang saya bilang, gimana caranya kita mempertahankan kapal kita biar tidak karam Om. Otomatis nakodanya kan harus tetap menjalankan kapalnya. Cuman memang penyusahan seperti Om bilang, kita clearkan dulu mungkin rumah-rumah yang sudah laku, yang udah ada konsumennya, itu kita clearkan dulu, kita bangun. Memang pasti untungnya tergerus Om. Setelah itu clear, baru kita mungkin modifikasi pemasaran kita ke depan, menyesuaikan dengan harga yang ada Om. Seperti itu. Ya memang sih akhirnya secara langsung expand kita kan jadinya agak berkurang gitu loh. Tapi produksi memang harus tetap jalan Om. Seperti itu gitu ya. Imbauan Ketua Re bagi teman-teman properti yang sudah rumahnya laku, tetap jalankan produksi karena ini adalah bisnisnya kita. Dan yakinilah badai pasti berlalu. Pas. Untuk kedepannya beliau juga berpesan untuk melakukan koreksi terhadap harga-harga rumah yang mau dipasarkan kembali, disesuaikan dengan biaya produksi yang ada Om ya. Jadi otomatis dinaikkan dong Om. Pasti. Tetap bertanggung jawab dengan penjualan rumah yang sudah berjalan dan menyesuaikan harga atas kenaikan material yang ada. Pesan Ketua Re dalam proses kenaikan BBM hari ini tanggal 9 bulan 9 2022. Om, sebelum kita akhiri Om, ada yang Om mau sampaikan apa aja terhadap rekan-rekan kita, anak-anak kita semuanya Om? Baik Om, seperti yang saya bilang tadi, janji saya di awal kan, terakhir closing statement saya ada sedikit ngasih clue atau tips lah bagi mungkin saya punya generasi adik-adik di bawah saya, kalau ingin menjadi entrepreneur dalam ini mungkin properti atau yang lainnya. Saya ada singkatan gini saya Om, namanya KKN Om. KKN, bukan KKN korupsi nepotisme bukan Om. Satu, K pertama yaitu kejujuran. Dalam hal ini kejujuran untuk berusaha. Di mana dalam memulai usaha kita memang harus jujur Om. Kalau sudah mempunyai modal jujur, apapun yang kita jalankan orang pasti akan cenderung percaya Om. Terus kedua, ketekunan Om. Setelah jujur, kita harus tekun dalam menjalaninya. Kalau usaha yang kita jalani kita tidak ibaratnya tekun, sebagaimanapun pinternya kita, sebagaimanapun banyak relasinya kita, saya yakin perusahaan itu akan terhenti Om. Makanya ketekunan inilah kita pentingkan. Seperti Om bilang, saya dari cleaning service sampai menjadi ketua RE, memang waktu tidak singkat, tapi karena saya tekun lah. Mungkin bisa selain garis nasib saya bisa menjadi seperti sekarang Om kan, idenya kan. Terus yang terakhir nekat Om. Kalau jadi pengusaha tidak nekat, lebih baik Anda jangan menjadi pengusaha gitu Om, gitu ya. Mungkin itu singkat ibaratnya clue yang saya sampaikan. Untuk penerapannya ibaratnya penjabarnya silahkan ke pribadi masing-masing Om. Luar biasa. Untuk generasi muda di dalam memulai yang namanya sebuah usaha atau apapun juga, KKN, kejujuran, ketekunan, nekat. Maka dengan kita berbuat jujur dimanapun kita berada, orang-orang selalu mempercaya kita. Kata beliau, sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, tanpa diiringi dengan ketekunan, sia-sia Om ya. Betul. Dan yang ketiga, ini yang paling harus direnungkan, nekatnya ini. Kalau nggak nekat, dipertimbangkanlah jadi pengusaha. Betul. Om BCA, terima kasih atas waktunya Om. Sampai ketemu lagi. Siap Om. Semoga sehat, salam sehat, berbahagia, dan bermanfaat. Dadah.